Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Oke Service Channel. Oke guys, kali ini kita akan berbagi tutorial pemasangan ini ya, pemasangan Gacun 4 kabel ya, model terbaru ini guys. Model kayak gini. Ini awal kerusakannya, ini TV sub dengan model LC24LE 170i ya. Ini tipenya guys ya. Ini kerusakannya dia dari power supply. Ini awal mula kena petir, berhubung kita nggak ada spare partnya dan RR-nya semua kena ya. Di sini resistor SMD-nya pada gosong, dan kita solusi terakhir menggunakan Gacun 4 kabel aja yang model keluaran terbaru ya, dengan ini ya, yang penyetabil feedbacknya yang terbaru ini ya. Dan cara pemasangannya pun terbilang simple ya. Di sini ada kabel merah, kita jelaskan ya. Ini kabel merah masuk ke posisi drain ya, ke drain MOSFET. Kabel merah masuk ke drain MOSFET. Nah, ini drain MOSFET, ini kabel merah ya, dari ini kabel merah. Dan kabel hitam ini masuk ke minus ini ya, minus elko besar ya. Nah, ke minusnya, ke minus ini elko besar, jalurnya ke sini ke bagian source ya. Nah, aku jelaskan di sini, ini jalurnya nyambung ke elko besar sini bagian minusnya. Dan ini bagian positifnya masuk ke drain sini. Terus yang kabel hijau di sini tertulis dari body sini. Ini tegangan dari body sini ya. Bisa dijelaskan ini 5 sampai 24 volt ya guys. Ini ngambilnya dari posisi udah sekunder ya, posisi sekunder ini ya, bukan dari ngambil tegangannya, bukan ngambil dari primer, kita ngambil dari 12 volt arah yang sekunder. Dan di sini biasanya kan tegangan 12 volt ya, di elko besar ini kita ngambil di sini 12 volt. Di sini karena menurut data sheetnya di sini 5 volt sampai 24 volt untuk membangkitkan sebuah driver ini ya, driver Gacun 4 kabel ini. Dan yang kabel abu-abu ini sama, ini dari minus sekunder ya, dari minnya, ini min sekunder bukan dari primer. Jadi ini posisi sekunder ya, groundnya, ngambil groundnya ini ya, minus ya, min groundnya dari sekunder. Bisa dari mana aja kita ambil, mau dari body, yang penting ini tegangan ininya 12 voltnya ya, tegangan 5 sampai 12 volt. Ini ngambil dari sekunder juga, terserah mau ngambil di mana, kita cari aja elko yang ini, berhubung ini TV sub di sini biasanya kan 12 volt. Itu ya guys ya, pemasangannya kayak gitu, jelas kan? Nah, kayak gini. Dan setelah pemasangan ini, pemasangan Gacun 4 kabel, kita ada trouble juga ya guys. Ada trouble di sini, firmware-nya juga kena ya. Nah, menunjukkan kayak gini. Lampu indikator udah nyala ya. Tegangan udah stabil di sini ya guys. Coba kita ukur dulu ya. Oke, kita tancapkan ini groundnya ke sini aja ya, ke body ya. Kita
kita berbagi bersama guys. Kita cek di sini di output ini, di output elko besar sini menunjukkan 11,44, dan di sini kelebihannya ini bisa ditrim dari sini ya. Ini tegangan 12 volt ini bisa nyampe berapa volt gitu kan, bisa ditrim di sini bisa nyampe 12 lebih atau berapa, di sini bisa ditrim ya. Kelebihannya di situ ya guys. Ini model terbaru dan insya Allah bisa aman ya guys. Nah di sini udah ada indikatornya, coba kita on kan. Nah udah bisa start ya. Tegangan pun di sini menunjukkan driver backlight tidak bekerja ini guys. Driver backlightnya tidak bekerja. Dan bagaimana cara menentukannya, ini drivernya yang bekerja atau kerusakan dari firmware-nya? Kita bisa masuk factory ya, kita masuk factory untuk menentukan kerusakan backlight atau dari firmware-nya. Kita juga bisa cek tegangannya. Nah di sini driver tidak bekerja, tetap aja di sini di 12 volt atau 11, ya. Harusnya di sini kan naik. Nah, dan caranya pun kita coba, cara menentukannya kita coba dulu ya guys ya. Cara menentukannya bisa dicoba dengan factory reset dulu ya. Dan caranya pun cara factory resetnya nanti di sini ditekan ya. Stiker tanpa listrik dulu, ini stiker kita cabut dulu, tekan tombol power sama tombol input tengah ya. Nah kayak gini, tekan dua-duanya, lalu stiker kita masukkan guys. Stiker dimasukkan, nanti kalau misalnya lampunya udah kedip-kedip, kita tekan tombol yang input ini, joystick ini ke atas 1 kali, ke bawah 1 kali, pijit ke atas 1 kali lagi, langsung tengah ya. Jelas? Saya ulang ya. Tombol power tekan bersamaan sama joystick. Kalau misalnya lampu ini udah berkedip, lampu indikator udah berkedip, kita lepas semua ya. Langsung ini tekan ke atas 1 kali, ke bawah 1 kali, ke atas 1 kali lagi, lalu pijit tombol tengah. Oke, ngerti gitu ya guys ya. Kalau misalnya udah posisi di sini, nanti kelihatan kalau misalnya driver lampunya nggak bermasalah, layar dia pasti lampunya nyala ya. Dan kalau misalnya itu nyala, dan bisa dipastikan ini firmware yang bermasalah. Oke guys, ngerti ya dari situ ya. Jadi intinya kita mengecek kerusakan ini driver yang nggak bekerja atau firmware-nya yang bermasalah. Jadi ngedeteknya di situ. Berhubung ini nggak ada yang megang guys, saya bingung ini mau nyolokin stiker sama ini mau hard reset, nih nggak ada yang megang. Tapi ini udah kita coba tadi ya, udah kita coba. Ini bukan kerusakan dari driver backlightnya, tapi kerusakan dari firmware-nya guys. Ini cara menentukannya kayak gitu. Apabila drivernya bagus, nanti dia layar indikator di sini, layar pasti ada tampilan dia nyala ya guys ya. Dan itu pun berarti bisa dipastikan driver bekerja dengan normal. Oke, cukup segitu aja dari saya. Nanti kita akan mencoba untuk mereset ulangnya. Nanti kita upload lagi ya cara mereset ulang TV Aquos LC24LE17 0i ya. Dan kita cara flash ulangnya. Kalau misalnya di hard reset ini tidak bisa, kita coba flash ulang menggunakan komputer ya guys. Nanti insya Allah ke belakangnya kita akan diupload cara
address setnya yang jelas dan detailnya ya. Kan kita menentukan kerusakan dari drivernya atau firmware-nya yang rusak, dan ternyata firmware-nya yang rusak ya guys ya. Di sini bisa ditentukan, berarti di sini driver backlight atau backlight tidak bermasalah. Oke guys. Nah, oke gitu ya. Oke, terima kasih. Ini buat menentukan kerusakan drivernya yang bermasalah atau tidak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.